Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Ana. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, tokoh dan penemuan. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Pada muatan IPA, kita akan belajar mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contohnya, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar rangkaian paralel di samping ini. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Pada muatan IPS, kita akan belajar perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia atau pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Baik anak-anak, pada pembelajaran kedua, kita akan belajar muatan PKM, yaitu kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada muatan SPDP, kita akan belajar nama-nama interval nada. Ayo, perhatikan tangga nada dan jarak antar nada pada tangga nada berikut ini. Di pembelajaran ketiga, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada muatan IPA di pembelajaran ketiga, kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama.
Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikanlah bagan rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping ini. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Baik anak-anak, kita akan masuk di pembelajaran keempat. Pada muatan PKN, kita akan belajar dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Perhatikanlah gambar berikut ini. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Contohnya, matikanlah televisi selesai menonton. Karena itu merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Pada pembelajaran keempat di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata-kata baku. 2, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contohnya, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima. Di muatan IPS, kita akan belajar pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Pada muatan SPDP, kita akan belajar memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Kita dapat memainkan alat musik sesuai dengan interval nada yang telah dipelajari. Perhatikanlah nada-nada dari setiap interval nada berikut ini. Berhatilah membunyikan nada-nada tersebut menggunakan alat musik melodis seperti pianika, gitar, seruling, harmonika, angklung, atau kecapi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-6. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan
dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Pada muatan PKN, kita akan belajar menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, dapat berdampak pada hak orang lain. Baik anak-anak, sampai di sini semoga anak-anak sudah paham tentang materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Untuk mendalami hal tersebut, anak-anak kita akan mengerjakan evaluasi di bawah ini. Kerjakanlah latihan di bawah ini dan tuliskan di buku tugas PKN kalian. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah mendampingi anak-anak dalam belajar. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan semangat belajar. Terima kasih.